Salam jumpa lagi dalam Renungan Kelana Sabda, edisi Jumat 9 Oktober 2020. Bacaan yang akan kita renungkan bersama diambil dari Injil Lukas, pasal 11, ayat 15 sampai 26. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan." Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga yang terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lainnya yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk lalu berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu pun lebih buruk daripada keadaannya yang semula. Demikianlah Injil Tuhan. Salam kasih persaudaraan. Para saudara yang terkasih, berbicara tentang Allah, tentu kita tahu bahwa Ia adalah kudus, maha tinggi, dan maha luhur. Sedangkan setan atau iblis, tentunya tidak sedikit orang dibingungkan dengan perbedaan antara iblis atau setan, iblis dan setan. Tentunya setan berasal dari kata satanas, dan iblis berasal dari kata diabolos. Tentunya merupakan suatu sinonim. Dapat dilihat dari Kejadian 3, disebutkan sebagai ular tua. Munculnya kata satanas maupun diabolos secara konsisten dalam bentuk tunggal turut memperkuat hal ini. Jadi sebutan setan atau iblis sebaiknya ditunjukkan pada pemimpin atau pimpinan tertinggi dari roh-roh jahat. Para saudara yang terkasih, Beelzebul adalah nama lain untuk iblis atau setan. Sebutan ini hanya muncul dalam Alkitab, Matius, Markus, dan Lukas. Dari sisi asal-usulnya, Beelzebul dikaitkan dengan dewa orang Filistin yang disembah di Ekron. Itu dapat dilihat dari 2 Raja-Raja, pasal 1, ayat 2, 3, dan 6. Dalam perkembangan selanjutnya, nama ini sudah umum dikenakan pada penguasa tertinggi dari kerajaan kegelapan. Jadi Beelzebul, Lucifer, iblis, dan setan adalah sinonim. Dengan mengambil kata Beelzebul yang diartikan sebagai tuan rumah, Bel sama dengan kata Ibrani yang berarti Baal, artinya tuan, dan kata Ibrani Zebul yang berarti rumah. Maka artinya jelas bahwa setan selalu ingin menguasai kehidupan seseorang secara mutlak. Yesus menjawab topik perbincangan tersebut dengan 2 pernyataan itu.
Para saudara yang terkasih, Injil hari ini mengisahkan pertentangan prinsip antara kelompok orang banyak dan kelompok Yesus. Sebagian orang menuding Yesus menggunakan kekuatan setan dalam karyanya. Persoalan ini tidak perlu langsung dilihat sebagai penistaan. Yesus pun tidak memandangnya demikian. Ia justru memanfaatkan tudingan itu untuk berbicara mengenai persatuan. Tindakan dan karya baik Tuhan tidak selalu berbalas kebaikan, bahkan kecurigaan dan tuduhan yang tanpa alasan. Yang paling keji adalah Tuhan dituduh mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Sebuah tuduhan membabi buta yang demi menghancurkan nama baik sesama. Karenanya, Tuhan membuka mata dan hati para penuduh bahwa pengusiran setan yang dilakukan adalah tanda bahwa kerajaan Allah sudah datang. Para saudara yang terkasih, Yesus menyampaikan pesan bahwa Allah itu menyatukan. Karena itu, orang-orang yang berpegang kepada Allah harus memiliki semangat menyatukan. Orang tidak lagi berpusat pada diri dan kelompoknya sendiri. Orang beriman sejati memiliki kesadaran sebagai satu bangsa atau keluarga. Demikian Santo Paulus menunjukkan bahwa iman menyatukan kita sebagai anak-anak Bapa Abraham, terlepas dari perbedaan bangsa dan karakter tiap orang. Persatuan itu pula yang akan membentengi setiap orang beriman dari segala yang jahat. Ketika orang hidup dalam persatuan dengan Allah dan sesama, maka rumahnya akan tertata rapi dan rapat, bersih, sehingga tidak ada celah bagi roh jahat atau kotoran untuk masuk dan berdiam di sana. Semoga Tuhan memberimu damai.